Perkenalkan, nama saya Selva Puspitakasa, NPM 212531048. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tugas 2 sebagai penilaian akhir semester. Yang dimana judul saya masih berkaitan dengan sosiologi politik. Yang akan saya bahas adalah media sosial dalam komunikasi politik. Di sini juga ada bab 1 sampai bab 3, yaitu yang pertama latar belakang atau pendahuluan. Internet merupakan sesuatu hal yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat modern di Indonesia. Tentu masyarakat masih mengingat bahwa sebelumnya teknologi internet hanya digunakan berkirim pesan elektronik melalui email dan chatting untuk mencari informasi melalui browsing dan googling. Namun saat ini, seiring dengan berkembangannya, internet mampu melahirkan suatu jaringan baru yang biasa dikenal dengan sebutan media sosial. Sebagaimana yang diketahui, media sosial merupakan salah satu media online di mana para pengguna dapat ikut serta dalam mencari informasi, berkomunikasi, dan menjalin pertemanan dengan segala fasilitas dan aplikasi yang dimiliki seperti blog, Facebook, dan Twitter. Nah, kita masuk ke bab 2, yaitu kita ngebahas pengertian komunikasi politik. Komunikasi adalah proses interaksi sosial yang digunakan untuk menyusun makna yang merupakan citra mereka mengenal dunia, atau yang berdasarkan itu mereka bertindak, dan untuk bertukar citra itu melalui simbol-simbol. Yang kedua ada politik. Politik adalah siapa memperoleh apa, kapan, dan bagaimana pembagian nilai-nilai oleh yang berwenang. Kekuasaan dan pemegang kekuasaan. Pengaruh tindakan yang diarahkan untuk mempertahankan dan atau memperluas tindakan lainnya. Dari semua pandangan yang beragam itu ada penyesuaian untuk umum bahwa politik menyangkut sesuatu yang dilakukan orang. Politik adalah kegiatan. Komunikasi. Komunikasi politik ialah proses penyampaian informasi mengenai politik dari pemerintahan kepada masyarakat dan dari masyarakat kepada pemerintah. Nah, ada beberapa unsur komunikasi politik. Yang pertama, komunikator. Pihak yang ikut dalam proses penyampaian pesan. Kedua, pesan politik merupakan pernyataan yang disampaikan baik tertulis maupun tidak. Ketiga, saluran media sebagai tempat yang tepat untuk melakukan proses komunikasi politik. Yang keempat, penerima pesan. Masyarakat yang memberikan respon terhadap pesan komunikasi politik, misalnya dengan memberi suara pada pemilihan umum. Yang kelima, ada efek. Pengukur seberapa jauh pesan politik. Nah, peran media sosial dalam komunikasi politik dalam abad ke-21, ini media sosial atau media interaktif telah terbukti efektif dalam komunikasi sosial dan komunikasi politik. Efektivitas pesan singkat melalui telepon seluler, Twitter, Facebook, dan blog memang luar biasa. Peran strategi media sosial itu dalam komunikasi politik telah ditunjukkan keberhasilannya dan kemampuan menggalang kekuatan dan dukungan terhadap gerakan pro-demokrasi di berbagai negara, seperti Tunisia. Kecepatan orang mengakses media sosial mengakibatkan terjadinya beragam fenomena yang berkaitan dengan arus. Pesatnya berkembang dengan media sosial juga dipicu oleh keinginan setiap orang merasa harus memiliki media sendiri. Berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa penggunaan internet dalam komunikasi politik telah dimungkinkan dan sangat urgent serta strategi dalam masyarakat informasi. Kita masuk ke bab 3, yaitu kesimpulannya. Komunikasi politik atau political communication adalah komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik atau berkaitan dengan kekuasaan pemerintah dan kebijakan pemerintah. Media adalah semua bentuk perantara yang digunakan oleh manusia untuk menyampaikan atau menyebarkan ide, gagasan, atau pendapat sehingga dapat sampai ke penerima yang dituju. Hubungan antara media sosial adalah komunikasi politik di era modern saat ini dapat dikatakan sebagai satu kesatuan yang mungkin tidak bisa dipisahkan. Dalam artinya antara dunia politik dan media massa akan selalu ada hubungannya satu sama lain yang saling membutuhkan dan saling mempengaruhi. Media sosial mampu membentuk image dengan tujuan berpengaruh perilaku politik masyarakat. Media mempunyai pengaruh yang sangat kuat dalam pembentukan kognisi seseorang. Media memberikan informasi dan pengetahuan yang pada akhirnya dapat memberikan persepsi yang mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang. Oke, mungkin itu aja presentasi dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.